kepada kita atau kepada manusia, itu namanya rizki. Tapi itu dibagi, ada rizkan halalan, ada rizkan haraman. Ada rizki yang halal, ada rizki yang haram. Yang diperintahkan oleh Allah SWT adalah menjemput rizki yang halal dengan cara yang halal. Jadi rizkinya dah diatur, hanya saja kamu diperintahkan oleh Allah SWT untuk menjemputnya dengan cara yang halal. Bagaimana cara yang halal? Bekerja dengan cara yang halal, kan begitu? Kemudian lagi tidak ada hati yang tersakiti. Caranya bekerjanya juga pekerjaan-pekerjaan yang halal. Enggak usah khawatir saudaraku sekalian. Sekali lagi rizkinya sudah diatur sama Allah. Jadi dalam bekerjanya tuh jangan khawatir. Saya punya kawan, dia penjahit, biasa menjahitkan baju-baju orang-orang pesta-pesta gitu, yang tidak jelas mana yang ditutup, mana yang dibuka. Saya kadang-kadang heran, Ustazah, orang tuh minta jahitin sama saya baju setali. Satu tali aja. Habis satu tali itu belakangnya pun juga bolong juga gitu. Jadi ini saya nggak jelas nih yang ditutup yang mana ini. Baju ini nutup bagian yang mana gitu. Dia kemudian bertanya saya, bagaimana menurut Ustazah? Saya bilang, kamu harus kuat hati. Menjahitlah, tapi khusus busana muslimah. Saya ikut dosa ya Ustazah kalau saya bikinin baju yang terbuka? Iya, saya bilang. Iya, tentu saja. Walaupun kamu hanya sekedar menjahitkan, tapi tiap kali dia pakai, tiap kali dia dosa. Astagfirullah, banyak nih dosa saya nih Ustazah. Saya bilang, iya, makanya mulai sekarang udah tetepin aja. Baik Ustazah. Tapi nanti pelanggan saya Ustazah semuanya baju yang seperti itu. Hanya sedikit aja pelanggan yang menjahitkan baju muslimah. Saya bilang, itu dia. Allah tuh udah atur semua rizki. Allah udah jaminkan semua rizki. Bismillah, dia bilang. Kalau gitu modelnya bismillah. Dia pun memutuskan untuk tidak menerima jahitan kecuali yang muslimah. Orang-orang pada marah sama dia, pelanggan-pelanggannya, sampai dengan yang udah oke, saya tambahkan ongkosnya, upahnya, jahitnya berapa kali lipat yang kamu mau, sampai begitu. Dan dia tetap tolak, tak mau, saya tak mau banyak dosa. Kata Ustazah, itu tiap kali dipakai saya ikut dosa juga, saya tak mau lagi. Subhanallah, dalam beberapa waktu memang agak berkurang pendapatannya, tapi sesudah itu subhanallah semakin banyak, semakin banyak, semakin banyak. Ya Allah Ustazah, memang betul ya Ustazah, semuanya memang sudah ditetapkan Allah SWT. Kita hanya perlu untuk menjemputnya dengan cara yang halal, dengan cara yang baik, dengan cara yang takwa. Jangan takut karena kita melakukan kebaikan kepada orang lain, rezeki kita berkurang. Saudara sekalian, karena pengatur rezeki satu, namanya Allah. Ada dua orang punya kedai perhiasan di sebuah pasar. Satu hari ada orang beli di kedai dia nih, orang soleh nih ya. Dia udah pilih-pilih, kemudian dia bilang, si yang punya kedai dia bilang, Pak, Bapak boleh pilih dulu mana perhiasan yang Bapak mau beli. Habis itu kemudian dia pilih-pilih, satu dia bilang, terus yang ini nih saya mau beli, saya mau bagi hadiah istri saya. Dia bilang kemudian sama Bapak itu, Pak, perhiasan yang sama seperti ini sebelah jual juga. Jadi Bapak jangan beli sama saya, beli aja sama sebelah. Dia bilang, kenapa? Saya mau belinya di sini kok. Pak, beli di sana aja. Belinya kenapa? Dia bilang, karena saya sama dia buka kedai ini dari tadi pagi. Saya sudah ada beberapa orang yang beli di kedai saya, sementara di kedai dia belum ada yang beli. Jadi silahkan Bapak beli di kedai sana. Masya Allah. Itu yang seperti itu menurutmu, apakah kiranya akan berkurang rezekinya? Oh, tidak akan. Justru akan bertambah. Hati yang penuh cinta, baik yang membeli maupun yang menjual dalam Islam,
seharusnya semuanya membeli dan menjual dengan cinta. Membeli dengan cinta macam mana? Saudaraku sekalian, saya melakukan menjual dengan cinta tadi saya sudah ceritakan. Membeli dengan cinta macam mana? Ini kelakuan orang Jakarta. Kalau nawar ikan, turun, ya Allah, luar biasa sekali. Berapa Pak jual ikannya Pak? Misalnya gitu ya, 10 ringgit. Ya ampun Pak, ikannya udah jelek juga, 3 ringgit ya Pak ya? Dari 10 ke 3 ringgit. Masya Allah, Masya Allah. Sehingga sekalian saya mengatakan itu namanya membeli tanpa cinta. Belilah dengan cinta. Kalau kita beli apalagi kepada sesama orang Islam yang bagus-bagus. Kalau perlu malahan, wah Pak ikannya bagus nih Pak nih, saya tambahin deh, gitu. Bapak tadi bayar 10 nih, saya bayar 20 ringgit Pak, ikannya bagus, gitu. Ya Allah, itu namanya membeli menjual dengan cinta. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, rizki itu seperti itu tuh keadaannya tuh, tidak bisa membahagiakan seseorang juga gitu, dan tidak membuat nilai seseorang bertambah atau turun dengan rizki. Yang kita perlukan adalah menjemput rizki tersebut dengan cara-cara yang halal. Allah ketika menceritakan para ahlinya, para kekasih-kekasihnya, Allah menceritakan dengan ucapan rijalun la tulhihim tijaratun wala bay'un an dzikrillah. Rijal, kata Allah, hamba-hambaku, laki-laki, orang-orang, la tulhihim tijaratun, perdagangan, wala bay'un ataupun transaksi jual beli tidak membuat mereka terlalaikan dari Allah. Jadi silakan bekerja, silakan jemput dengan cara yang halal, tapi jangan sampai tersibukkan dengan hal tersebut. Kalau kita bekerjanya dengan cara yang halal, apalagi kemudian bermuamalahnya dengan cinta seperti yang tadi saya sampaikan, bertakwa dalam usaha kita itu, maka usaha kita itu bernilai ibadah di mata Allah. Yang sampai-sampai, saudara sekalian, katanya Nabi Muhammad SAW, ayyu mamri'in bata kalam min syughlih bata maghfurun lah. Kalau ada seorang laki-laki atau seorang perempuan, dia tertidur malam dalam keadaan lelah karena bekerja seharian untuk memberikan nafkah bagi keluarganya, untuk menjemput rizki bagi keluarganya dengan cara-cara yang halal, dengan cara yang baik, dan tidak membuatnya meninggalkan sholat, meninggalkan sholat sunnah, meninggalkan ibadahnya dan lain sebagainya. Dia kemudian malam-malam hari kelelahan karena habis bekerja seharian, bahkan mungkin tidurnya dengan ngorok suaranya, gitu ya. Itu katanya Nabi Muhammad SAW, baca maghfuran lah. Dia tidur dalam keadaan Allah mengampuni dosa-dosanya. Masya Allah. Itu padahal kalau kita punya suami ya, suami kita bekerja mencari nafkah buat kita, mencari rezeki buat kita dan anak-anak kita. Dia tidur dalam keadaan ngorok seperti itu, kita marah, kita kesel. Padahal dia bekerjanya buat kita. Allah, dia bekerjanya bukan buat Allah, bekerjanya buat kita. Allahnya kesian sama dia. Jadi mulai sekarang, kalau melihat suami kita kelelahan tidur dalam keadaan ngorok, coba pandang dia dengan pandangan Allah kepadanya. Ya Allah, dia bekerja ini mencari rezeki buat saya dan anak-anak. Ya Allah, Engkau saja memandangnya sambil mengampuni dosa-dosanya. Masa saya tidak memandang dia dengan pandangan penuh cinta? Gitu pandangin suami kita yang tidur dengan pandangan penuh cinta. Maka teman-teman saudara sekalian yang saya muliakan, itu rizki. Cari dengan cara yang halal, cari dengan cara penuh cinta, dengan takwa pada Allah SWT, maka pencarianmu terhadap rizki, usahamu untuk itu semuanya bernilai ibadah di mata Allah SWT. Jangan takut rizkimu hilang, jangan takut rizkimu salah alamat,
Jangan takut rizkimu tidak akan sampai kepadamu. Tidak ada ceritanya. Malahan seringkali karena terburu-buru, rizki yang seharusnya datang dalam keadaan halal akhirnya datang dalam keadaan haram. Sayyidina Ali bin Abi Thalib bercerita, katanya Sayyidina Ali, satu hari saya ada mau pergi ke rumah seorang kawan. Di depan pintu rumah orang tersebut, saya merasa perlu ada orang pegangkan keledai saya, naik keledai. Kata Sayyidina Ali, saya cari-cari orang, ada seorang pemuda, saya bilang, tolong dong pegangkan ini keledai saya mau ada jumpa dengan kawan, tak ada buat mengaitkan keledai. Dia bilang, oke, baik. Wahai Sayyidina Ali, saya pegangkan, saya jagakan keledaimu. Masuklah Sayyidina Ali, bual-bual, bincang-bincang sama orang rumah tersebut. Tengah-tengah bincang-bincang ada terpegang-pegang uang di sakunya. Dia lihat 5 dinar, uangnya Sayyidina Ali. Sayyidina Ali kemudian mikir, saya mau bagi nih buat yang pegangkan keledai saya. Kesian dia udah pegangkan keledai saya, jadi nanti saya mau bagi itu. Begitu keluar Sayyidina Ali, keledainya tak ada. Orang itu pun juga tak ada. Sayyidina Ali cari-cari, kemudian akhirnya ada orang bawakan keledainya. Ini keledaimu ya? Kata Sayyidina Ali, oh iya betul. Wah, mana dia yang pegang? Orangnya sudah kabur dan mencuri tali pegangannya keledai. Waduh, ini saya perjalanan cukup jauh, agak susah kalau tak ada talinya. Boleh tak Pak, belikan saya tali keledai? Nih saya ada uang 5 dinar, belikan saya talinya. Pergi orang tersebut pasar, kemudian pulang. Dia bilang, nih berapa harganya? 5 dinar. Oke, baik. Diambil oleh Sayyidina Ali talinya keledai tersebut. Begitu dibuka, ya ini dia tali keledai saya hilang. Kata Sayyidina Ali, orangnya macam mana nih yang jual tali keledai? Orangnya begini, ada ininya, ada jambangnya. Oh itu dia yang pegangkan tali keledai saya tadi itu. Dia yang curi tali keledai saya. Kata Sayyidina Ali, subhanallah, memang uang 5 dinar itu memang harus jadi rezeki dia. Andai saja dia mau menunggunya, bersabar menunggunya beberapa menit, akan datang uang tersebut dalam keadaan halal. Akan tetapi karena dia tak sabar menunggu, dia pun kemudian mencuri tali keledai, menjual barang yang bukan milik dia. Akhirnya kemudian datanglah 5 dinar yang memang menjadi ketetapan Allah akan menjadi rizkinya dalam keadaan haram. Maka jangan tergesa-gesa urusan rizki. Jangan tergesa-gesa. Biasa-biasa aja. Semuanya ditetapkan Allah subhanahu wa ta'ala. Tak usah benci si fulan, si faltan, hanya karena wah gara-gara dia nih rizki saya jadi susah. Saya buka kedai, dia buka juga sebelah. Semua langganan saya diambil sama dia. Rizki saya dicurinya. Tak ada rizki dicuri, tak ada rizki dicuri. Uang dicuri ya. Dompet hilang dicuri ya. Rizki dicuri tak ada. Dia yang mengambil jatah rizkinya dia sendiri dengan dalam keadaan haram. Akan tetapi tak ada rizki dicuri. Yang harus jadi milik kita, yang akan jadi rizki kita, pasti akan sampai kepada kita. Syi'na am abaina, mau atau tidak mau, pasti kita tidak akan mati teman-teman, kecuali setelah semua jatah rizki kita sampai kepada kita. Kecuali setelah semua jatah makanan kita habis termakan oleh kita. Tidak akan mati kita sebelum itu. Maka percayalah, urusan rizki sudah ada jaminannya. Kita hanya perlu mencarinya dalam keadaan halal, dengan cara yang penuh takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.